Sejak manusia hidup secara sederhana, belum mengenakan pakaian dan tempat tinggalnya berpindah-pindah, mereka memiliki keyakinan bahwa ada kekuatan besar di luar kekuatan manusia. Kekuatan besar di luar dirinya itu yang menguasai segalanya. Kalau bisa membujuk dan menyanjungnya, mereka yakin kekuatan besar itu akan baik pula. Pengembangan manusia memuja dan menyembah segala sesuatu yang berbentuk besar dan dahsyat seperti kayu, batu, air terjun, lubuk, bulan, matahari, juga hewan, gunung, sungai dan samudera. Percaya menyembah kekuatan yang dahsyat itu dinamakan dinamisme. Kemudian lebih maju lagi kepercayaan menyembah roh penguasa disebut animisme, atau roh nenek moyang mereka atau leluhur. Kepercayaan dinamisme dan animisme itu terus berkembang hingga masuknya agama Hindu, Buddha, Islam maupun Nasrani. Tetapi budaya yang memuja kekuatan alam dan roh leluhur itu masih membekas. Bahwa ternyata manusia itu merupakan perwujudan kecil dari dua nia. Miniatur alam semesta adalah manusia ini. Karena sesungguhnya dalam diri manusia itu terdapat apa yang juga terdapat di dunia ini. Ada gunung, pohon besar, sungai dan samudera. Maka disebut bawana alit. Sedangkan alam semesta disebut bawana ageng. Bawana alit selalu berhubungan dengan bawana ageng. Jika terputus maka mati, maka hubungan itu diwujudkan dalam pernapasan. Bawana alit membutuhkan hawa untuk menghidupkan nyawa sebab tanpa hawa akan mati. Pupuh gambuh, cembaring samudragung, tanpa tepi ang langut kadalu. Suprandene makasi gung manung saiki. Alas jurang kali. Neng ragani rawus katon. Artinya, luasnya samudera raya. Tiada bertepi dan sejauh mata memandang. Tapi masih besar adanya manusia ini. Hutan jurang sungai gunung. Di dalam diri manusia. Dipetik dari serat Cipto Waskito. Mengapa manusia digambarkan lebih besar dari jagat raya ini? Karena apa yang terlihat besar dan menakutkan itu sebenarnya bisa masuk ke dalam diri manusia. Sehingga Pakubuwono IV menegaskan dalam baris tembang berikut ini. Tanah prabedanipun, jagat katon lan jagadireku. Artinya, tiada berbeda, dunia yang terlihat dan dunia dalam dirimu. Dipetik dari serat Cipto Waskito. Pada bagian yang disekarkan, disyairkan, gambuh. Artinya dijumbuhkan atau batalan dalam tembang itu tentang dunia nyata dan dunia batin. Sebagai suatu upaya untuk mendekatkan manusia kepada kenyataan untuk berpikir tentang hidup dan rasa yang paling dalam. Dengan membuat rujukan-rujukan itu, agar manusia faham benar akan dirinya sendiri. Faham akan makna hidupnya. Agar tidak menyia-nyiakan hidupnya untuk perbuatan yang bukan-bukan. Jangan sampai membuat kesalahan dan menghancurkan lingkungan. Karena apa yang terlihat secara nyata sebagai lingkungan hidup terlihat pula dalam batiniah pada dirinya sendiri. Rusaknya lingkungan hidup maka rusak pula dalam dirinya sendiri. Pupuh gambuh, yen sira durung surup, tegese jagat cilik lan agung. Jagat cilik jenenge manung saiki. Iya batinira iku. Yen jagat gede hyang mano. Artinya, bila kau belum tahu. Arti bawana alit dan bawana ageng. Bawana alit namanya manusia ini. Adalah batinmu. Dan bawana ageng adalah hyang mano. Dipetik dari serat Cipto Waskito. Dalam baris tembang yang berbentuk gambuh ini terlihat jelas dan lebih tegas diutarakan tentang arti bawana alit dan ageng. Maka jelas pula langkah-langkah yang harus kita bawa untuk menelusuri samudera kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai cipta waskita, yang artinya waspada batin yang dapat mengetahui apapun yang akan terjadi. Mengetahui benar dan salah, haram dan batal serta mengetahui arti hukum dalam kehidupan dan sebagainya. Setelah kita siap mendalami ilmu mistik terapan maka kesadaran pribadi telah tergugah. Sampai memahami arti bawana alit dan bawana agung. Maka terasalah sesuatu yang bergejolak dalam batin kita. Suatu keharusan yang mendalam di dalam hati. Hingga tergerakkan getaran-getaran rasa dari segala penjuru yang menggetarkan iman kita. Tiada rasa maka berlinanglah air mata haru. Tergambarkan semua perbuatan yang pernah dilakukan. Semua kejahatan dan nista yang diperbuat. Mengapa dahulu aku tidak mengetahuinya? Kalau kebaikan ada dalam diriku sendiri. Begitulah batin kita akan bertanya. Semua itu karena ulah si tukang mengadu domba yang menghalang-halangi semuanya itu. Maka setelah semuanya telah disingkirkan, terlihatlah semuanya dengan jelas. Itulah yang dinamakan
Kalau Hyang Mano telah membukanya, semua akan menjadi jelas. Becik ke titik ala Ketoro artinya yang baik akan terlihat adapun yang jelek akan terbukti.